Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meni Payake. Saya dari Setigas Geraha Edukasi Makassar. Saya mahasiswa semester 7. Ingin memaparkan tentang manajemen keperawatan, yaitu penghantar manajemen dan organisasi, sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tentang dalam mencapai serangkaian tertentu, yaitu ada manfaatnya. Manfaat organisasi: satu, organisasi melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, organisasi memberi karir. Yang keempat, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Ada pengertian manajemen adalah manajemen sebagai suatu bidang IP yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, merupakan proses perencanaan perorganisasian lain agar mencapai tujuan orang yang telah terima. Ada lagi alasan mengapa manajemen dibutuhkan? Ya, untuk mencapai tujuan. Alasannya untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, untuk efisiensi dan efektivitas. Ada peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Mengapa manajemen diperlukan? Ya, agar tujuan dari organisasi dalam dicapai secara efektif dan efisien. Efektif adalah mengajarkan pekerjaan yang benar. Efisien adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Ada manajemen tiga pengertian, ya. Jadi yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas, orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Ya, ada manajemen sebagai sains adalah pendekatan melalui tahap sistematis berdasarkan keilmuan. Yang kedua, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostis, dan mengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni adalah pendekatan melalui institusi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Yang berikut umumnya memerlukan keahlian konseptual. Sarana manajemen ada 6M, yaitu yang pertama, money, material, mechanics, methods, Michael. Itu yang 6 bagian. Itu dari topik 1. Yang topik kedua adalah berbagai teori tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen. Keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan adalah teori, konsep, dan prinsip dasar kepemimpinan manajemen keperawatan. Melaksanakan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien, dan keluarga, masyarakat. Terus
Yang topik kedua adalah perumusan visi dan misi, filosofi dan tujuan. Adalah perumusan misi adalah uraian yang berisi pertanyaan-pertanyaan organisasi guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Contoh, misi ruang perawatan, memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Perumusan filosofi adalah nilai-nilai yang keyakinan yang menyangkut administrasi keperawatan dan konflik keperawatan dalam suatu organisasi. Terus perumusan tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai. Tujuan memberikan arah bagi organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mencapai dan bagaimana cara menilainya. Perumusan tujuan dan organisasi pelayanan keperawatan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Ada jenis perencanaan dalam manajemen keperawatan, yaitu kegiatan perencanaan dalam manajemen keperawatan, membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Perencanaan jangka pendek atau disebut juga perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 1 jam sampai dengan 1 tahun perencanaan. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 1 hingga 5 tahun. Ya, topik berikut adalah menetapkan kegiatan dan fungsi perorganisasian. Adalah merupakan fungsi dari manajemen yang proses dalam mengatur manusia, tugas wewenang dalam tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi perorganisasian ada 5 bagian, yaitu yang pertama mengatur orang-orang, yang kedua mengatur kegiatan dalam perusahaan, yang berikut mengadakan pembagian kerja, uraian tugas, yang berikut menempatkan orang-orang dalam departemen, yang terakhir adalah menetapkan batasan-batasan wewenang. Itu kelima itu, dan ada juga topik berikut. Topik kelima adalah ketenagaan keperawatan. Kegiatan ketenagaan merupakan proses optimis terhadap jumlah sumber daya keperawatan berdasarkan tempat, keterampilan, dan perilaku, dan dibutuhkan untuk memberikan pelayanan keperawatan dan meramalkan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan keperawatan dan mengerjakan apa dengan keahlian apa, kapan dibutuhkan, dan beberapa jumlah, serta dilakukan dengan analisis kebutuhan atau tujuan. Yaitu topik 5. Yang ke topik ke-6 adalah fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan, yaitu fungsi pengarahan yang baik cenderung pelaksanaan asuhan keperawatan menjadi baik. Seringkali terjadi hambatan dalam pelayanan juga karena yang digerakkan adalah manusia.
yang mempunyai keinginan, pribadi, sikap, dan perilaku yang khusus. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang dapat meningkatkan motivasi sikap kerja bawahan menjadi hal yang penting. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan adalah meningkatkan kemampuan dan kinerja perawat melalui fungsi pengarahan atau koordinasi ketua tim kepada perawat pelaksana dalam bentuk kegiatan menciptakan iklim motivasi, komunikasi efektif, pendekasi dan supervisi atau bimbingan kepada perawat pelaksana. Topik berikut adalah pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, yaitu mutu adalah nilai kepatutan yang sebenarnya terhadap unit pelayanan tertentu, baik dari aspek keterampilan, teknologi medis, atau kesehatan, dan interpersonal, komunikasi, dan kepuasan pasien. Yaitu bagian A, unsur masukan adalah tenaga organisasi manajemen. Secara umum disebut apabila kebijakan organisasi dan manajemen tersebut tidak sesuai dengan standar dan atau tidak bersifat mendukung, maka sulit diharapkan baiknya mutu pelayanan. Unsur proses adalah tindakan medis, keperawatan atau non medis. Secara umum disebut apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Topik berikut, manajemen konflik dan penyelesaian konflik. Sebelum kita masuk dalam persoalan utama, kemudian bagaimana cara mengatasi konflik disebut perusahaan. Alangkah baiknya jika kita mengerti dahulu seperti apa manajemen konflik disebut, yaitu ternyata manajemen konflik sendiri menjadi salah satu serangkaian reaksi kemudian aksi dari berbagai perilaku, baik itu dari pihak luar ataupun dalam sebuah konflik. Yaitu manajemen konflik sendiri bisa jadi sebuah pendekatan dengan tujuan orientasi sebuah proses untuk melihatkan komunikasi dari perilaku sampai komunikasi nantinya beberapa pihak seperti dari luar akan memberikan informasi akurat hingga terciptanya sebuah komunikasi lebih efektif. Itulah hasil dari materi manajemen keperawatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari materi manajemen keperawatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.